Halo, selamat malam teman-teman kecil. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi di dapur saat semua lampu sudah dipadamkan dan suara rumah menjadi sunyi? Malam ini, kita akan melihat melalui mata Giovanna, seorang gadis kecil berambut ikal pirang kecoklatan, mengenakan piyama biru muda bermotif bulan dan bintang. Giovanna sudah terlelap di kamarnya, tapi imajinasinya baru saja terbangun. Mari kita masuk ke dalam keajaiban yang tersembunyi di balik pintu dapur yang gelap. Persiapkan dirimu untuk petualangan mikro yang tak terlupakan. Dalam cerita kali ini, kita akan menjelajahi dunia mikrokosmos, tempat benda-benda kecil menjadi pahlawan besar. Kita akan melihat bagaimana sendok perak menari dan bagaimana remah biskuit menjadi harta karun yang diperebutkan. Ini adalah kisah tentang persahabatan, keberanian, dan keajaiban yang ada di sekitar kita, namun jarang kita sadari. Jadi, tarik selimutmu lebih tinggi, atur bantalmu dengan nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama Giovanna di alam mimpinya. Jam dinding di dapur berdetak perlahan, menunjukkan tepat tengah malam. Di bawah cahaya bulan yang masuk melalui celah gorden, dapur yang tadinya biasa saja mulai berubah. Bayangan peralatan masak di dinding tampak seperti gedung-gedung pencakar langit yang megah. Tiba-tiba, ada suara gemerisik kecil dari dalam laci sendok. Satu persatu, penghuni dapur mulai terjaga dari tidur panjang mereka sepanjang siang tadi. Mereka bersiap untuk memulai festival tengah malam yang hanya terjadi saat manusia sudah tertidur lelap. Dari balik tumpukan kain lap, muncul sesosok makhluk kecil yang mengenakan topi dari kelopak bunga. Dia adalah penjaga gerbang dunia mikro, sang kurator keajaiban dapur. Dengan tongkat kecilnya yang bersinar, dia mengetuk permukaan meja marmer sebanyak 3 kali. Suara denting lembut itu membangunkan para ksatria perak, yaitu sendok dan garpu yang berbaris rapi. Mereka berkilauan di bawah cahaya bulan, siap menjalankan tugas mereka menjaga ketertiban di kerajaan dapur ini. Giovanna dalam mimpinya bisa melihat mereka semua dengan sangat jelas. Di sudut meja, sebuah teko keramik tua yang retak mulai mengeluarkan uap yang beraroma melati. Tapi ini bukan uap biasa. Uap ini berubah menjadi tangga-tangga kecil yang menghubungkan lantai ke atas meja makan. Para perigula, makhluk mungil dengan sayap transparan seperti plastik pembungkus, mulai terbang turun dari rak paling atas. Mereka membawa butiran-butiran kristal gula yang bersinar seperti berlian. Semuanya terasa begitu tenang, namun penuh dengan kehidupan yang berdenyut di setiap sudut ruangan yang sunyi ini. Giovanna pun mendekat. Langkah mimpinya tidak bersuara di atas lantai keramik dingin. Dia melihat sekelompok semut pekerja yang mengenakan rompi neon kecil, sedang mengangkut sebuah remah kue coklat yang tertinggal dari sore tadi. Bagi mereka, remah itu adalah gunung emas yang harus dibawa ke gudang penyimpanan di balik kulkas. Mereka bekerja dengan sangat harmonis, saling membantu satu sama lain tanpa mengeluh. Di dunia ini, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat jika dilakukan bersama-sama dengan penuh sukacita. Tiba-tiba, suara dengkuran keras terdengar dari bawah kompor. Itu adalah kucing penjaga. Seekor kucing oranye besar yang biasanya sangat galak di siang hari, namun kini menjadi gunung berbulu yang harus dihindari oleh para penghuni mikro. Makhluk-makhluk kecil itu harus berjalan mengitari ekor kucing yang sesekali bergerak dalam tidurnya. Giovanna menahan napas, ikut merasakan ketegangan mereka. Namun, dengan langkah kaki yang ringan dan koordinasi yang sempurna, mereka berhasil melewati sang raksasa berbulu itu tanpa membangunkan tidurnya yang nyenyak. Di rak bumbu, botol-botol garam dan merica sedang mengadakan perdebatan kecil tentang siapa yang paling penting. Garam merasa dia adalah bintang utama dalam setiap masakan, sementara merica merasa dia memberikan karakter yang tak tergantikan. Namun, sang koki mikro, seorang pria tua dengan janggut dari serat kelapa, menengahi mereka. Dia mengingatkan bahwa harmoni tercipta dari perpaduan semua rasa, bukan hanya satu saja. Giovanna tersenyum mendengar kebijaksanaan itu, sebuah pelajaran berharga dari sebuah botol bumbu yang sederhana. Kini, saatnya untuk pertunjukan utama di wastafel dapur.
Air yang menetes dari keran berubah menjadi air terjun kristal yang megah di mata para penduduk mikro. Mereka menggunakan tutup botol sebagai perahu untuk berselancar di atas genangan air yang jernih. Cahaya lampu indikator kulkas yang berwarna hijau memberikan efek pencahayaan panggung yang spektakuler. Mereka meluncur dengan tawa yang hanya bisa didengar oleh telinga yang paling peka, seperti telinga Giovanna malam ini. Air itu terasa segar dan penuh dengan energi kehidupan. Giovanna mengikuti mereka hingga ke dalam hutan spons cuci piring. Spons-spons itu tampak seperti lumut raksasa yang empuk dan penuh dengan lorong-lorong rahasia. Di dalam sana terdapat sebuah perpustakaan kuno yang terbuat dari struk belanja yang sudah tak terpakai. Para cendekiawan mikro membaca sejarah dapur dari tulisan-tulisan pudar di kertas-kertas tersebut. Mereka mempelajari resep-resep lama dan kisah tentang orang-orang yang pernah tinggal di rumah ini. Setiap kertas memiliki cerita, dan setiap cerita adalah jendela ke masa lalu yang terlupakan. Waktu berlalu begitu cepat di dunia yang penuh keajaiban ini. Tak terasa, jam besar di ruang tamu berdentang 1 kali, pertanda bahwa pesta tengah malam harus mencapai puncaknya. Di atas meja makan, serbet kain telah dibentangkan menjadi tenda sirkus yang luas. Para akrobat garpu mulai melakukan atraksi keseimbangan yang memukau. Giovanna duduk di tepi kotak tisu, menonton dengan mata berbinar-binar. Dia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar, meskipun ukurannya kini terasa sama kecilnya dengan teman-teman barunya. Namun, kegembiraan itu terusik ketika terdengar suara langkah kaki berat dari arah tangga. Apakah itu ayah atau ibu Giovanna yang ingin mengambil air minum? Seluruh penduduk mikro membeku seketika. Lampu dapur tiba-tiba menyala, membutakan mata mereka dengan cahaya kuning yang tajam. Dalam sekejap, semua makhluk kecil itu menghilang ke balik bayang-bayang. Sendok kembali menjadi benda mati, dan teko kembali ke tempat asalnya. Dunia mikro telah menutup pintunya rapat-rapat bagi siapapun yang tidak memiliki kunci imajinasi. Setelah lampu dipadamkan kembali dan langkah kaki itu menjauh, suasana kembali tenang. Tapi, suasana tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada keheningan yang lebih dalam, seolah-olah dapur sedang menarik napas panjang. Giovanna melihat teman-teman mikronya perlahan muncul kembali dari tempat persembunyian mereka. Mereka saling berbisik, memastikan keadaan sudah aman. Kejadian barusan mengingatkan mereka bahwa keberadaan mereka adalah sebuah rahasia suci yang harus dijaga dari dunia luar yang terlalu bising dan terang. Untuk mengembalikan semangat, sang musisi mikro yang memainkan alat musik dari senar gitar tua mulai memetik nadanya. Alunan musik itu sangat lembut, seperti suara angin sepoi-sepoi yang menyapu dedaunan. Musik ini adalah lagu tentang harapan bahwa suatu hari nanti, manusia dan makhluk mikro dapat hidup berdampingan tanpa rasa takut. Giovanna merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian saat mendengar melodi itu. Dia menyadari bahwa meskipun mereka kecil, mereka memiliki jiwa yang sangat besar dan penuh kasih. Perjalanan berlanjut menuju pegunungan kulkas yang dingin dan perkasa. Di sana, terdapat gua-gua es yang terbuat dari embun yang membeku. Para penjelajah mikro mengenakan jaket dari serat kapas untuk melindungi diri dari udara dingin. Mereka mencari kristal es abadi yang konon bisa memberikan cahaya sepanjang malam. Giovanna merasakan sensasi dingin yang menyegarkan di pipinya saat dia mengikuti para penjelajah itu mendaki lereng kulkas yang licin. Setiap langkah adalah tantangan, namun pemandangan dari puncak sangatlah luar biasa. Dari puncak kulkas, Giovanna bisa melihat seluruh bentang alam dapur. Rak piring tampak seperti tebing-tebing yang curam, dan lantai dapur tampak seperti dataran luas yang tak berujung. Dia melihat pola-pola yang tidak pernah dia perhatikan sebelumnya. Keindahan dalam keteraturan benda-benda yang biasanya dianggap remeh. Dunia ini begitu luas dan penuh detail jika kita mau melihatnya dengan lebih teliti. Di sini, di atas ketinggian ini,
Giovanna merasa benar-benar bebas, melayang di antara kenyataan dan fantasi malam yang indah. Tiba-tiba, seekor kecoa penjaga malam melintas di bawah mereka. Tapi di dunia mikro ini, kecoa itu tidak menjijikkan. Dia adalah ksatria berbaju zirah coklat yang sedang berpatroli menjaga keamanan dari serangga liar. Dia memberi hormat kepada para penjelajah mikro dengan menggerakkan antenanya. Giovanna belajar bahwa di dunia ini, setiap makhluk memiliki peran pentingnya masing-masing. Tidak ada yang tidak berguna dan tidak ada yang boleh diremehkan. Semuanya adalah bagian dari ekosistem yang seimbang dan saling mendukung. Saat mereka turun dari kulkas, mereka menemukan sebuah kebun rahasia di dalam pot tanaman herbal di ambang jendela. Tanaman kemangi dan mint tampak seperti hutan rimba yang lebat bagi mereka. Wangi tanaman itu sangat kuat dan menenangkan. Di sana, para peri tanaman sedang menari di bawah sinar bintang, memberikan energi pada setiap helai daun agar tetap hijau dan segar. Giovanna menghirup dalam-dalam aroma mint yang segar itu, merasa seolah-olah paru-parunya dipenuhi dengan kehidupan murni dari alam. Di tengah hutan mint, ada sebuah kolam kecil yang terbentuk dari sisa air penyiraman. Airnya berkilau perak, memantulkan cahaya bulan dengan sempurna. Para penduduk mikro menggunakan kolam ini untuk melihat masa depan dalam bayangan airnya. Giovanna mengintip ke dalam kolam dan melihat wajahnya sendiri yang sedang tersenyum. Dia melihat dirinya tumbuh besar, namun tetap membawa keajaiban malam ini di dalam hatinya. Kolam itu berbisik bahwa imajinasi adalah kekuatan terbesar yang dimiliki manusia, dan dia tidak boleh kehilangannya. Waktu terus berputar, dan kini fajar mulai memberikan tanda-tanda kehadirannya. Langit di luar jendela mulai berubah warna dari biru tua menjadi ungu kemerahan. Para penduduk mikro tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka harus segera merapikan kembali segala sesuatunya agar tidak ada manusia yang curiga. Pesta telah berakhir dan saatnya untuk kembali ke tempat persembunyian masing-masing. Giovanna merasa sedih harus berpisah. Namun dia tahu bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru di keesokan harinya. Para kesatria sendok kembali ke laci mereka dengan tertib, berbaris satu persatu, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Teko keramit berhenti mengeluarkan uap tangga ajaibnya dan mendingin dengan sendirinya. Peri-peri gula terbang kembali ke rak atas, menyimpan sisa-sisa butiran berlian mereka untuk malam berikutnya. Dapur mulai kehilangan cahaya magisnya dan kembali menjadi ruangan yang fungsional bagi manusia. Giovanna melihat semua itu dengan rasa kagum, menyadari betapa hebatnya rahasia yang baru saja dia saksikan. Sang kurator keajaiban, makhluk kecil dengan topi bunga itu, menghampiri Giovanna untuk terakhir kalinya malam ini. Dia memberikan sebuah biji kecil yang bersinar redup ke telapak tangan Giovanna. "Simpanlah ini dalam mimpimu," bisiknya dengan suara yang terdengar seperti denting lonceng perak. "Selama kau percaya pada keajaiban, kami akan selalu ada di sini, menjaga dapurmu dan menemanimu di setiap malam yang sunyi." Giovanna menggenggam biji itu erat-erat, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Perlahan, sosok Giovanna mulai memudar dari dapur. Dia merasa tubuhnya ditarik kembali menuju kamarnya yang nyaman. Bayangan dapur mulai kabur, digantikan oleh pemandangan kamar tidurnya yang akrab. Suara detak jam di dapur terdengar semakin menjauh, digantikan oleh kicauan burung pertama di pagi hari. Namun, perasaan hangat dan bahagia itu tetap tinggal di dalam dirinya. Dia tahu ini bukan sekedar mimpi biasa. Ini adalah undangan untuk selalu melihat dunia dengan penuh rasa ingin tahu dan kasih sayang. Kini Giovanna sudah kembali berbaring di tempat tidurnya. Matahari mulai mengintip dari balik tirai, menyinari wajahnya yang tenang. Dia mengigau kecil, tersenyum dalam tidurnya yang kini sangat nyenyak. Di bawah bantalnya, secara ajaib, sehelai kelopak bunga kecil tertinggal, sisa dari pertemuan dengan sang kurator. Ibunya masuk ke kamar untuk membangunkannya,
tidak menyadari bahwa putrinya baru saja memimpin ekspedisi besar di dunia mikro bawah tanah dapur mereka sendiri. Giovanna terbangun dengan perasaan segar. Saat dia berjalan ke dapur untuk sarapan, dia melihat ke arah laci sendok dan tersenyum simpul. Dia melihat teko keramik di atas meja dan seolah-olah melihat sisa uap tipis yang menghilang. Meskipun semuanya tampak normal, bagi Giovanna, dapur ini tidak akan pernah sama lagi. Sekarang, setiap kali dia membantu ibu mencuci piring, dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Karena dia tahu ada teman-teman kecil yang tinggal di sana, menjaga setiap sudut rumah mereka. Dunia ini memang penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. Kadang-kadang, petualangan terbesar tidak ditemukan di tempat yang jauh, melainkan di bawah hidung kita sendiri. Kita hanya perlu mematikan lampu, menenangkan pikiran, dan membiarkan hati kita melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kisah Giovanna adalah pengingat bagi kita semua bahwa keajaiban selalu ada selama kita memiliki keberanian untuk percaya dan imajinasi untuk merasakannya di tengah kegelapan malam. Malam akan kembali datang dan lampu akan kembali padam. Di saat itu, dunia mikro akan terbangun lagi, memulai siklus kehidupan mereka yang rahasia. Mungkin malam nanti, giliranmu yang akan melihat mereka menari di antara gelas-gelas kaca. Jangan takut pada kegelapan, karena di sanalah cahaya yang paling indah seringkali bersembunyi. Tidurlah dengan tenang, biarkan jiwamu berkelana ke tempat-tempat yang indah, dan temukan kawan baru di alam mimpimu yang paling liar. Terima kasih telah menemani Giovanna dalam perjalanan malam ini. Semoga kisah ini membawa kedamaian dan mimpi yang indah bagi kalian semua. Ingatlah untuk selalu bersyukur atas hal-hal kecil di sekitarmu. Karena hal kecil itulah yang seringkali membuat hidup menjadi sangat berarti. Seperti butiran gula yang menerangi malam. Semoga kebaikan-kebaikan kecilmu juga menerangi dunia di sekitarmu. Pejamkan matamu sekarang, dan biarkan keajaiban itu datang menghampirimu dalam tidur yang lelap. Dunia mikro tetap ada, menjaga rahasianya dengan setia. Mereka akan selalu menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan diri kepada mereka yang berhati tulus. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana kita akan menjelajahi tempat-tempat yang lebih menakjubkan lagi. Tetaplah menjadi anak yang penuh kasih dan penuh mimpi. Malam ini adalah milikmu, dan seluruh alam semesta sedang bernyanyi untuk mengantarkanmu ke gerbang istana tidur yang megah dan penuh dengan bintang-bintang. Selamat tidur, mimpi indah. Semoga malammu dipenuhi dengan keajaiban yang menenangkan hati. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Ceritakan pada kami di kolom komentar, apa yang menurutmu dilakukan oleh peralatan dapurmu saat malam hari? Kami tidak sabar mendengar imajinasimu. Sampai jumpa teman-teman kecil. Selamat tidur, mimpi indah. Subscribe untuk cerita selanjutnya.